Oke, baik. Mari kita lanjut pada analisa data. Nah, untuk analisa data itu sendiri, setelah kita melakukan uji syarat analisa, baru kita bisa memilih teknik analisa apa yang kita gunakan. Nah, untuk analisa yang pertama adalah analisa korelasi atau regresi. Yang keduanya di sini adalah berbeda, namun memiliki tujuan yang hampir sama, yaitu untuk menjelaskan antara dua variabel atau lebih. Kalian punya penelitian, kemudian ada dua variabel. Nah, untuk menjelaskan hubungannya atau mungkin menjelaskan antara dua variabel atau mungkin lebih ini bisa menggunakan korelasi ataupun regresi. Kemudian untuk teknik analisa korelasi sendiri ada beberapa macam, yaitu ada korelasi produk momen, kemudian ada tata jenjang, korelasi pi, ada korelasi kontingensi, kemudian ada korelasi korelasi poin biserial, dan seterusnya. Masing-masing ada penjelasannya. Untuk yang pertama ada korelasi produk momen, yaitu teknik analisa data yang digunakan untuk mengetahui hubungan dua variabel. Masing-masing variabel diteliti menggunakan data berskala interval atau rasio. Jadi ada syarat-syarat tertentu yang dipenuhi. Ketika korelasi produk momen, skala interval, rasio, dan seterusnya. Asumsi atau uji syarat analisa yang diperlukan, hubungan antara dua variabel membentuk garis lurus atau linear. Masing-masing variabel normal. Dua variabel yang teliti tergolong homogen. Ya, jadi sini homogen adalah uji syarat analisa, normalitas juga uji syarat analisa, kelinearitas adalah uji syarat analisa. Jadi baru ketiganya di sini asumsinya terpenuhi, kita bisa menggunakan korelasi produk momen atau juga bisa menggunakan korelasi ganda, yaitu mengetahui hubungan dua atau lebih variabel independen dengan satu variabel dependen. Kemudian ada korelasi parsial dan sebagainya. Ada regresi sederhana, regresi ganda, dan seterusnya. Ini dicampur ya antara korelasi dan regresi. Kemudian nanti ada komparasi. Dari katanya saja compare ya, untuk mengetahui perbedaan dua kelompok sampel atau lebih. Di sini ada 3 jenis, ada tes chi-square atau chi kuadrat, kemudian tes student t, kemudian ada analisis varian atau biasa disebut ANAVA. Nah, di sini untuk yang pertama, untuk mengetahui perbedaan frekuensi dari data yang telah diteliti antara satu kelompok sampel dengan kelompok sampel yang lain. Tes student t, di sini biasa disebut t-test untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata kelompok sampel dengan rata-rata kelompok sampel yang lain. Kemudian ANAVA di sini masing-masing ada penjelasannya. Nah, kesemuanya ini kita bisa gunakan semuanya menggunakan SPSS, kurang lebih seperti itu. Nah, kita ke teknik analisa data terlebih dahulu. Nah, untuk ke teknik analisa data di sini, berdasarkan tujuan penelitian. Nah, ini ada beberapa poin ya dalam tabel ini, kalian bisa perhatikan. Untuk mendeskripsikan data penelitian, teknik analisisnya kalian bisa menggunakan statistik deskriptif, bisa menggunakan tabel, grafik, kurva, kemudian dan sebagainya. Ini adalah ranah deskriptif ketika kalian hanya ingin mendeskripsikan data penelitian. Kemudian, jika ingin mengetahui hubungan antara variabel, kalian bisa analisis korelasi. Korelasinya apa saja? Bisa yang terdiri dari ini semua. Kemudian, jika ingin mengetahui besar kontribusi variabel X terhadap Y, kalian bisa analisis korelasi dikuadratkan. Kemudian yang keempat, untuk memprediksi secara kuantitatif kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen, kalian bisa menggunakan analisis regresi. Bisa regresi sederhana ataupun regresi ganda. Kemudian yang kelima, mengetahui perbedaan kelompok sampel atau lebih. Kita menggunakan komparasi perbandingan, yaitu antara dua kelompok sampel atau lebih. Bisa menggunakan chi-square, t-test, ANAVA, dan seterusnya. Nah, ini adalah teknik analisis korelasi yang sesuai. Jadi khusus untuk korelasi. Bisa kita lihat dari jenis data atau variabel. Jika data atau variabelnya ini adalah nominal dan nominal, 2 ya. Jadi data yang pertama, untuk variabel yang pertama nominal, kemudian yang kedua juga nominal dengan tabel 2 kali 2. Kita bisa menggunakan korelasinya adalah pi. Pi koefisien ini untuk kategori non parametrik, ya kan? Kita amati di sini. Non parametrik, ordinal vs interval, nominal, dan sebagainya. Baru di sini parametrik ketika dua variabelnya adalah interval versus interval, hubungan antara dua variabel.
kita gunakan korelasi percent dan sebagainya. Jadi ketika kalian sudah mendapatkan data ya, data ini itu nominal, interval kah atau apa, kemudian kalian sudah melakukan uji syarat analisa, yang pertama uji instrumen, kemudian kalian melakukan uji syarat analisa. Setelah itu kalian mau menentukan uji parametrik kah atau kanon parametrik. Di sini kalian bisa menggunakan tabel ini atau tabel yang sebelumnya berdasarkan tujuan. Misal untuk korelasinya untuk korelasi sederhana Pearson ketika hubungan dua variabel interval versus interval dan seterusnya. Di sini cukup jelas ya. Jadi kalian bisa teknik analisis korelasi dari sekian jenis ini. Oh, ternyata saya menggunakan ini. Ternyata saya menggunakan apa gitu ya. Oke. Kemudian di sini untuk komparasi. Jadi tadi untuk teknik korelasi ataupun regresi adalah di tabel yang sebelumnya. Sekarang tabel 23 adalah berdasarkan analisis komparasi. Di sini hanya ada 3 ya, chi-square, t-test, kemudian analisis varian, ada Kruskal-Wallis. Nah, ketika chi-square ini ketika kita ingin membandingkan frekuensi atau proporsi, kita menggunakan chi-square. Ketika kita ingin membandingkan rata-rata, kita bisa menggunakan t-test untuk 2 kelompok. Untuk 3 kelompok atau lebih, kita bisa menggunakan analisis varian. Jadi cukup mudah ya, tinggal kalian memilah-milah. Misal mau komparasi, oh datanya ini terdiri dari 2 kelompok atau 3 kelompok dan sebagainya. Berarti kalian tinggal memilih berarti untuk analisis varian dan seterusnya. Misal kalian punya data, ingin membandingkan hubungan rata-rata antara 2 kelompok, maka di sini sudah pasti kalian memilih t-test. Atau mungkin kalian memiliki 2 kelompok sampel atau lebih. Kalian ingin membandingkannya adalah frekuensi atau proporsinya, maka yang kalian pilih adalah uji analisa komparasi chi-square dan seterusnya. Itu maksud daripada bagaimana kita menentukan teknik analisis berdasarkan data yang sudah diperoleh. Oke, kita ke di sini dalam buku ini ada pokok bahasan tersendiri untuk analisis regresi, analisis komparasi, kemudian analisis korelasi, regresi, komparasi. Untuk basicnya kalian bisa mempelajari atau membaca buku ini. Namun secara prosedural kalian bisa gunakan SPSS untuk pengolahan data. Di sini cukup lengkap ya. Di sini ada komparasi, ada korelasi, produk momen, regresi linear dan seterusnya. Jadi korelasi regresi di sini adalah digabung ya. Korelasinya yang ditunjukkan di sini hanya untuk produk momen. Kemudian di sini regresinya ada linear sederhana, linear ganda. Kemudian komparasinya ada one sample t-test, ada independent t-test, pair t-test, ada one way ANOVA dan sebagainya. Kita coba untuk uji korelasi produk momen praktikum 5. Korelasi tadi adalah untuk mengetahui hubungan antara 2 variabel atau lebih. Oke, ini untuk uji komparasi. Yang jelas prosedurnya tetap sama, kita definisikan variabel terlebih dahulu, kemudian analisanya tinggal mengikuti. Nah, cenderung menggunakan analyze semua, analyze, compare, mean, one sample t-test. Misal ya, datanya tadi kita sudah punya data yang awal tadi. Nah, di sini ya, kita tinggal analyze. Nah, di sini ada report, descriptive statistik. Di sini kalian ingin descriptive table, compare, mean. Di sini ada mean, one sample t-test ya kan? Ada pair sample t-test, one way ANOVA dan sebagainya. Tinggal kita klik-klik seperti penggunaannya. Misal di sini yang ingin kita uji adalah pre-test dan post-test. Misal, kemudian oke, akan dimunculkan hasilnya kita lihat di sini. Oke, one sample statistik, pre-test, post-test, n dan sebagainya. Standar n kan cukup lengkap. Ada n adalah jumlah data, rata-rata, standard deviation. Kemudian di sini ada DF, stick to tail, mean, developer, upper dan sebagainya. Oke, cara analisanya nanti tinggal kita amati. Nah, di sini one sample statistik, one sample t-test. Cara analisanya, jika t hitung kurang dari t tabel, maka H0
ditolak. Nah, T-nya ini dinyatakan dalam apa? Yaitu seek to tell, lebih besar, kurang dari, dan seterusnya. Oke. Saya rasa cukup mudah, kalian bisa mengacu referensi ini untuk memahaminya. Jadi mungkin nanti penerapannya ketika kalian sudah dapat data, baik itu kualitatif atau kuantitatif, saya rasa penggunaan SPSS akan mempermudah proses kalian dalam mengerjakan skripsi atau mengolah data skripsi. Oke, mungkin materi kita cukupkan sampai di sini. Untuk uji syarat analisa data dan analisa data, kalian bisa gunakan sumber referensi dua ini tadi ya, Dr. Rusdi kemudian Didik Setiawarno. Jadi kalian kompilasi dua sumber ini, atau mungkin lebih kalian bisa mengambil referensi dari yang lain sesuai dengan apa yang kalian butuhkan. Mohon maaf jika untuk penjelasannya terlalu cepat, karena memang ini hanya untuk tambahan karena saya rasa saya perlu menyampaikan sampai pada analisa data meskipun hanya sepotong-potong ya, mohon maaf, karena mungkin ya secara idealnya kita sudah selesaikan 15 kali pertemuan, tapi ternyata ada dua pokok bahasan yang perlu kita bahas, dan sebenarnya dua pokok bahasan ini tidak cukup gitu kita kalau misal diselesaikan dalam satu kali pertemuan. Jadi perlu dibahas satu persatu dan sebagainya. Saya hanya ingin menyampaikan sedikit gambaran terkait uji syarat analisa dan uji analisa data. Harapannya semoga dapat bermanfaat. Oke, terima kasih, saya akhiri.